lagi apa ada persembahan dari nggak ada lagi ya? Nah, oke. Baik bapak-bapak yang terkandung Tuhan Yesus, mari kita membuka persembahan kita. Dan kemudian kita kukasihi yang kau dengan kasih Tuhan.
nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini. Walaupun mungkin sudah seharian ini ibadah ya. Saya nggak yakin ada orang yang nggak ibadah dari pagi tapi ibadah hari ini. Tapi semua kita pasti ibadah hari ini. Ya. Nggak mungkin kan ibadah dari pagi tapi datang ibadah pemberian. Tetapi pastinya kita ibadah dulu di gereja lokal masing-masing, baru kita langsung ibadah pemberian. Tapi saya percaya kita tidak akan pernah bosan-bosannya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya, boleh ditampilkan. Semua sehat hari ini, puji Tuhan. Ada yang sakit? Nggak ada ya? Judul firman Tuhan hari ini ambisi boleh, ya, arogan jangan. Boleh tampilannya slideshow. Kayaknya di view. Dari bawah juga biasa aja. Coba sebelah kiri. Yang ini samping yang merah bawah. Samping lagi. Bisa coba dikit itu. Nggak bisa ya? Slideshow, kalau di view di atas. View, nanti view. Coba itu aja, itu aja kalau nggak. Asal nggak pakai framing deh. Ambisi ya, arogan jangan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya, apalagi yang berhubungan dengan pemberian, pasti kita memiliki ambisi kita masing-masing. Ya. Ambisi kita ketika berusia 20 tahun, ketika berusia 25 tahun, ketika berusia 30, 40 tahun, tentunya dengan porsi yang berbeda-beda. Ya. Ketika kita berusia 20 tahun, tentu ambisi kita berbeda dengan apa yang menjadi ambisi kita hari ini. Tetapi satu yang kita perlu ketahui, kita berambisi dalam hidup ini boleh, asalkan kita jangan arogan, ya. Jangan sampai arogan. Kita coba langsung ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa tampilan tabel yang saya buat. Di sini ada keinginan, ada harapan, ada ambisi. Jadi keinginan itu, harapan dan ambisi itu adalah sesuatu yang berbeda, ya, sesuatu yang berbeda. Kalau kita melihat kepada sisi kirinya, ada fiturnya, ada intensitas, ada tindakan, ada fokus, ada sifat. Kalau yang bernama keinginan, ya, itu sifatnya intensitasnya rendah dan mengarah ke tinggi. Kalau dia harapan, sedang ke tinggi. Kalau ambisi itu cenderung sangat tinggi, ya, intensitas. Kalau tindakannya, kalau keinginan itu jarang dan belum tentu. Tapi harapan itu pasif, ya. Makanya kalau saudara berdoa, itu adalah sedang berharap, ya. Kita berharap sama Tuhan, itu adalah harapan, ya. Kalau ambisi itu aktif, dia kerja keras. Maka saya katakan tadi di awal, ambisi itu adalah sesuatu yang boleh, apalagi kita seorang pria. Tentunya, ya, sebagai kepala rumah tangga di rumah tangga, kita harus memiliki ambisi. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini lebih baik, ya.
lebih baik, lebih bermakna, lebih berwarna ketika kita memiliki ambisi, kita memiliki satu tujuan yang jelas, ketika kita memiliki sesuatu tujuan yang jelas, kita maka akan aktif dan bekerja keras. Maka kaum pria harus menjadi pria yang bekerja keras. Kalau kita memiliki ambisi, kita juga harus bekerja keras. Karena kalau ambisi tidak disertai dengan kerja keras, itu hanya sekedar keinginan. Ya. Dan sini ada lagi keinginan berbicara tentang fokus sesuatu yang dimiliki, ingin dimiliki. Keinginan itu kalau terhadap fokus dia sesuatu yang ingin dimiliki. Sedangkan harapan sesuatu yang diinginkan terjadi. Harapan contoh ketika kita menikah, kita berdoa, kita ingin segera memiliki keturunan, itu adalah satu harapan, sesuatu yang diinginkan terjadi. Ya mungkin lewat doa yang kita bawa kepada Tuhan. Ya. Tuhan jawab mungkin di tahun 2 bulan, di 3 bulan, di 3 tahun, ada mungkin yang sampai di 10 tahun. Itu adalah harapan. Dan di sini ada juga ambisi, fokusnya pada hasil akhir. Ini orang yang berambisi itu cenderung fokus kepada hasil akhir, pencapaian. Maka seorang pemimpin perusahaan cenderung dia melihat pada satu hasil akhir, ya, pencapaian. Tahun ini apa pencapaiannya? Di 6 bulan akan dievaluasi apa pencapaian tahun ini, pertengahan tahun ini, dan di akhir tahun dievaluasi lagi bagaimana pencapaian. Itulah makanya bagus bagi seorang pengusaha ketika memiliki satu ambisi yang jelas. Kita kembali kepada fitur yang terakhir, sifat. Kalau kita melihat sifat, ya, keinginan itu umum, ya, impian. Kalau harapan itu emosional, doa. Ya. Kalau orang yang berharap itu maka sering menangis. Ya. Kalau saudara sedang berharap sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tanpa kita sadari sering kali kita menangis. Itu bagian daripada emosional yang kita bawa pada Tuhan. Kita menangis ketika kita berdoa, tanpa kita sadari, kita mengucurkan air mata. Itu adalah sifat daripada sebuah harapan. Kalau dia pada ambisi, sifat dia cenderung rasional dan terencana. Maka kalau kita memiliki kira-kira sifat yang berambisi, ya, kita harus memiliki intensitas yang tinggi, tindakan yang aktif, fokus kepada hasil akhir, dan sifat yang rasional dan berencana. Saya yakin setiap pengusaha ketika dia memulai usaha yang mulai dari kecil, bahkan sampai ketika usaha itu sudah menjadi besar, semua dia kerjakan secara rasional. Dia tidak mau membuang-buang uang kepada sesuatu yang tidak rasional, dan dia akan mengeluarkan dan meletakkan, merencanakan segala sesuatu dengan terencana. Semuanya pasti terencana dengan baik. Kita coba lanjut kepada slide berikutnya. Di sini ada beberapa lagi bagian yang saya bagikan. Ini kembali kepada kehidupan kita. Ada to-do list harian kita, ya. Bagaimana list harian kita? Rencana liburan akhir tahun, ya. Target pertumbuhan bisnis, dan di sana juga ada rencana karir 5 tahun ke depan. Ini mungkin bagian yang sering kita dengar dalam setiap kehidupan kita. Ya, list harian kita, apa yang mau kita kerjakan hari ini? Kita akan coba list, walaupun mungkin tidak kita tulis secara terperinci dalam buku, tetapi kita pasti tahu setiap hari apa yang harus kita kerjakan. Seperti saya, pagi itu saya bangun pagi, kita mulai dengan persekutuan, dengan doa. Setelah doa, mulai mengerjakan tugas rumah, memandikan anak-anak. Setelah memandikan anak-anak, mengantar anak-anak ke sekolah, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu adalah list harian. Dan seringkali juga kita merencanakan segala sesuatu, baik itu rencana liburan, akhir tahun. Kemana kita akhir tahun ini? Bersama keluarga. Pak, akhir tahun ini enaknya kemana ya? Tahun lalu kita sudah ke Sabang, tahun depan kita mau kemana? Mungkin kita ke Samosir, ke Tukuk. Ya. Itu adalah suatu rencana liburan yang mungkin bapak boleh rencanakan hari ini. Kalau sudah bapak di sini sebagai seorang pengusaha, maka bapak juga akan sering juga mengatakan ini target pertumbuhan bisnis.
Bahkan bagi yang pekerja, mungkin kita akan berencana kepada satu karir. Kemana karir saya? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ini adalah bagian daripada skop rencana. Kita adalah makhluk yang merencanakan. Manusia itu diciptakan adalah makhluk yang merencanakan. Berencana adalah hal yang baik. Saya tidak pernah katakan adalah merencana itu sebagai satu hal yang tidak baik. Bahkan ketika kita tidak merencanakan segala sesuatu dengan baik, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan Tuhan sendiri adalah Allah yang merencanakan alam semesta. Ketika Dia pertama kali menciptakan langit dan bumi, pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari ketujuh, sempurna Dia ciptakan segala sesuatunya. Semuanya terencana dengan baik. Jadi Tuhan tidak pernah anti terhadap rencana kita. Tetapi coba kita sadari dalam setiap rencana yang tersusun rapi ini, rencana harian, rencana liburan, rencana pekerjaan, rencana karir kita, di manakah posisi Tuhan kita taruh? Di manakah posisi Tuhan kita letakkan dalam satu susunan yang rapi ini? Jangan-jangan dalam setiap hari-hari kita lupa menaruh Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Kita coba pulang kita di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita boleh pada slide berikutnya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sudah dapat Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan? Amin. Kita baca pada hitungan ketiga, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup berdua-dua. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia. Jadi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, kembali kepada ini. Jadi sekarang, hai kamu berkata, hari ini atau besok, ya, kami berangkat ke kota Anu. Coba kita maju kepada slide berikutnya. Saya akan pisahkan ayat pemenggalan ayat ini dalam ayat 1 sebagai bagian seperti berikut. Hari ini atau besok, di ayat 1 ada kata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Poin pertama yang perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah anti rencana bapak-bapak di tempat ini. Bapak mau berkarir, mau keluar negeri, mau memutuskan untuk membuka usaha, silahkan. Tetapi yang Tuhan kehendaki, di mana bagian Tuhan? Di mana Tuhan dilibatkan di dalam setiap usaha kita? Di sini coba kita bagi. Saya kotakin satu persatu. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota ini. Hari ini atau besok, berbicara tentang timeline-nya atau kapan. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Lokasinya di mana? Targetnya di mana? Tentunya kita memiliki target masing-masing. Di sana kami akan tinggal 1 tahun. Berapa lama durasinya? Ya, jangka waktunya. Dan berdagang. Aktivitas apa? Strategi apa yang kita miliki? Serta mendapatkan untung, mendapatkan target, hasil akhir. Dari keempat yang ada di atas, ya. Dari keempat kata kerja di atas, diasumsikan terjadi secara absolut. Kita akan di sana ada kita akan berbicara tentang hanya kita, bukan berbicara tentang Tuhan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Tidak ada ruang namanya Tuhan, 0% Tuhan dilibatkan dalam rencana ini. 0% ruang untuk Tuhan. Seolah-olah hari esok ada di tangan manusia. Bukankah kita
genggaman kita. Seolah-olah kita seorang makhluk yang menguasai betul akan hari esok, sehingga kita lupa untuk senantiasa melibatkan Tuhan. Hari ini atau besok kami berangkat, kapan, lokasinya, durasinya, kita semua rencanakan, tetapi kita sering melupakan Tuhan. Kita buat segala sesuatu yang matang lewat pikiran kita, tetapi kita lupa melibatkan Tuhan. Mari Bapak-bapak, saya percaya Bapak-bapak di tempat ini memiliki target, ambisi apapun. Boleh, silakan. Tetapi jangan sampai melupakan Tuhan. Di sini dikatakan yang dikecam Yakobus itu bukanlah rencananya. Ketika Yakobus berkata, dia tidak marah terhadap rencananya, tetapi cara berpikirnya. Hari ini, besok di kota Anu dan di sana tinggal setahun serta mendapat untung. Maka Yakobus berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita merencanakan segala sesuatunya, tapi kita tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mengundang hari esok. Amin. Kita sering lupa. Kita buat matang-matang segala perencanaan, tetapi kita lupa melibatkan Tuhan. Yakobus mengecam, ya, bukan rencananya, melainkan cara berpikirnya. Adakah kita hari-hari di tempat ini memiliki cara berpikir, ya, cara berpikir seperti ini? Mari kita singkirkan itu dalam diri kita, karena Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau Dia dilibatkan dalam segala hal di dalam hidup kita. Kita coba lanjut kepada slide berikutnya. Di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan sana, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati kita memikir-mikirkan jalannya setiap hari. Coba hitung berapa kali kita berpikir, berapa kali kita ketemu jalan buntu. Kita berpikir-pikirkan jalan apa ya solusinya untuk problem yang menghadapi jalan ini, apa solusinya. Sampai di rumah ada lagi problem, keluar dari rumah ada lagi problem. Kita senantiasa setiap hari memikirkan jalan-jalannya, kita memikirkan jalan keluar, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Harus kita sadari, saudara boleh berencana banyak, saudara boleh memikirkan segala sesuatu, tetapi kita harus sadari Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Artinya hidup kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Hidup kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan tidak anti rencana, tapi Tuhan anti rencana yang tidak melibatkan Dia. Kita coba pindah ke slide berikutnya. Beginilah siklus rencana manusia. Ada plan A, jalur A, jalur B. Berdoa, memaksa, keliru. Jalur B, ambisi dan selaras, artinya seirama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita sering seperti ini, pikiran sendiri kita pakai, pikiran kita sendiri dengan logika. Kita pikirkan dulu hari apa yang mau kita rencana, pikirkan sendiri dengan logika. Baru kita atur rencana. Terakhir ketika kita menemukan jalan buntu dalam rencana kita, baru kita berdoa. Beda dengan jalur B. Kalau jalur B, ambisinya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Maka setiap pagi ketika Bapak bangun di pagi hari, senantiasa menghadap kepada Raja segala raja. Berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Jangan langsung duduk mikirkan apa yang mau dikerjakan hari ini. Kayaknya masalah kemarin yang kuhadapi, aku harus hadapi hari ini. Coba aku bawa dulu saudaraku yang mana. Kita selalu pakai logika kita untuk menyelesaikan problem kita.
Kalau kita akan rencana, terakhir dalam tubuh yang kita ini, dan mulailah kita berdoa. Setelah ketemu dulu dalam tubuh baru kita berdoa. Tetapi kalau kita mau ambisi kita yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Buat rencana bersama dengan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kehendaki hari ini, kira-kira Tuhan kehendaki enggak? Kalau enggak, enggak usah. Kalau Tuhan kehendaki, eksekusi, kerjakan hari ini. Dan terakhir apa yang boleh kita lakukan? Apa Bapak? Berserah. Jadi jangan kita pakai jalur yang A. Kita pakai jalur yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Rencanakan bersama Tuhan. Kalau kita mengatur segala rencana bersama Tuhan, Dia bertanggung jawab terhadap apa yang Dia kerjakan, terhadap apa yang Dia rencanakan. Tetapi kalau kita memakai rencana kita sendiri, kita harus bertanggung jawab dari itu semua. Mau Tuhan yang bertanggung jawab? Amin. Di dalam kehidupan kami, segala sesuatu rencana yang kami lakukan harus dimulai dengan doa. Harus dimulai dengan doa. Kalau belum ketemu dengan doa, disertai dengan puasa sampai Tuhan jawab. Gak mau melangkah tiba-tiba, gak mau pakai pengalaman. Walaupun mungkin dari pengalaman hidup mungkin bisa kita lakukan, tetapi belajar bertanya sama Tuhan. Ketika Tuhan yang memberikan, Tuhan yang merencanakan, Dia yang mengatur segala sesuatunya, dan kita tidak keliru, kita tidak salah langkah. Bukan tanpa Tuhan, bukan mencoba menggantikan posisi Tuhan. Nah, ini kan sering terjadi. Kita sering menggantikan posisi Tuhan karena kita anggap kita berpengalaman, kita adalah orang yang pintar. Apalagi pria dengan segala logikanya. Kalau perempuan apa Bapak? Perasaan. Laki-laki itu cenderung pakai logikanya. Jangan gantikan posisi Tuhan. Gak lebih pintar kita daripada Tuhan. Ada yang lebih pintar daripada Tuhan? Hari ngaku. Lanjut pada slide berikutnya. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Inilah seperti hari ini, ya, hari ini yang kita lalui, yang kuning. Dan hari esok itu seperti asap, uap, ya, uap. Tidak kita ketahui, tidak jelas bentuknya. Begitulah hari esok. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Siapa tahu besok Pak Purba jadi orang sukses. Kita tidak tahu. Walaupun hari ini sudah sukses, ya Pak. Amin. Oh, jadi ketua wilayah, ya Pak. Kita tidak tahu akan hari esok. Hari ini yang boleh kita jalani, boleh kita ketahui. Berapa jam yang lalu kita boleh ketahui. Tapi berbicara tentang hari depan, hari esok, tidak ada yang bisa mengetahui. Sepintar apapun, walaupun hamba Tuhan sekalipun, tidak ada kita yang bisa mengetahui hari esok. Sebab hari depan, hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada Yakobus 4 ayat 14, dikatakan di sana, apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apalah arti hidupmu? Hidup kita itu seperti uap, sebentar saja kelihatan. Kalau saya membayangkan kehidupan saya, gak usah kehidupan orang lain, kehidupan saya. Kalau saya membayangkan kayaknya baru beberapa tahun lalu saya masih diantar orang tua saya pergi ke sekolah, sepertinya. Tetapi hari ini orang tua saya tidak ada lagi. Begitulah kehidupan kita. Terasa sebentar sekali. Kayaknya masih SD kemarin, masih diantar oleh bapak saya pergi ke sekolah. Tetapi hari ini dia tidak ada. Kayaknya beberapa hidup
hidup kita ini seperti uap, hanya sementara. Tetapi seringkali kita lupa, kita terlalu obsesi terhadap hidup ini, sehingga kita menghalalkan segala cara seolah-olah kita tidak akan mati lagi. Ada yang mau nggak mati? Ada? Pastinya semua kita akan mati dan mau mati. Hidup kita hanya sebentar saja. Hidup manusia, ya, 70 tahun katanya. Setelah 70 tahun akan apa datang? Kesukaran. Kesukaran yang datang. Maka hidup kita ini seperti bui, hanya sebentar saja. Kalau kita masak air, bapak-bapak, ya, kita masak air, kita buka tutupnya, buka keluar uapnya. Uap itu keluar, kita lihat ke atas, uapnya keluar, dan hanya sebentar saja, bahkan hitungan detik, uap itu tidak kelihatan. Maka ya, Yakobus berkata, apakah arti hidupmu? Sadarlah kita, wahai manusia, wahai kaum pria di tempat ini, hidup kita hanya sementara. Jangan arogan. Kalau Tuhan sudah berkati bapak-bapak hari ini, harusnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan jadi arogan. Ada orang sudah diberkati, jadi arogan, Pak. Punya sedikit, dia jadi arogan, sombong. Bisa ditutur Bapak Gembala itu. Harusnya ketika kita hari ini diberkati oleh Tuhan, kita harus semakin merendahkan diri di hadapan. Hidup kita hanya sebentar. Kita boleh lagi pada saat berikutnya sedikit lagi, Pak. Percayalah, saya tidak bohong. Ini sedikit lagi, ya. Jangkar di tengah rencana yang patah. Kalau kita boleh melihat jangkar ini, bapak-bapak, kalau bapak pernah naik kapal laut, ya, kapal laut. Ada yang pernah naik kapal laut? Pernah, ya. Naik pesawat semua kayak bapak-bapak ini, ya. Pernah kenal kapal laut kayak kami ini. Kami naik kapal laut dan asal jangan kapal selam, ya. Kadang muncul, kadang hilang. Inilah jangkar. Kalau kita melihat di belawan, ya, ketika perahu itu bersandar, mau menyandar, supaya perahu itu tidak diombang-ambingkan, maka petugas di itu awak kapal maka akan menurunkan jangkarnya ya, ke dasar lautan dengan harapan kapal itu tidak terombang-ambingkan atau terbawa jauh keluar. Begitulah kedaulatan Tuhan, ya. Bukan ancaman bagi kebebasan kita. Terkadang rencana kita itu seolah-olah dihambat oleh Tuhan. Kita berkata, Tuhan ini gak mendukung rencana saya. Padahal kedaulatan Tuhan itu seperti jangkar, bukan ancaman bagi kebebasan kita, melainkan jangkar penahan agar kita tidak hanyut. Saudara, hari ini mungkin belum diberkati usaha kita, rencana kita. Kenapa? Mungkin ada jangkar yang Tuhan taruh dalam setiap rencana kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut. Ada orang yang diberkati jadi hanyut, dia lupa daratan. Supaya kita jangan hanyut. Itulah kedaulatan Tuhan bagi hidup kita. Dia menahan agar kita tidak hanyut dalam keputus asaan kita. Ya, ada orang yang ketika
belum dijawab doa, dia putus asa. Dan kita berkata rencana kita hancur. Tetapi perlu kita sadari, zakat itu memegang kendali. Amin. Dia memegang kendali supaya saudara tidak lari ke sana, tidak lari ke sini. Dia pegang kendali. Begitulah kedaulatan Tuhan bagi kaum pria yang ada di diri saudara saat ini. Izinkan Tuhan berdaulat atas diri kita. 3, terakhir. Oke, belum ya? Sekali lagi ya. Lanjut, saya berikutnya. Tadi sana dikatakan di ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu tapi tidak melakukan sama dengan dosa. Yakobus 4 ayat 17. Di sini ada dibagi dua, dosa komisi dan dosa komisi, sin of commission dan sin of omission. Ya. Dosa komisi itu melakukan hal yang salah secara aktif. Contohnya ya, mencuri. Ya. Ini kebiasaan, ya. Mencuri, ya. Berbohong, bohongi istri. Ada yang suka bohong sama istrinya? Ada? Gak ada di sini ya. Gak ada di sini, di sana. Di sana, dari sini. Dosa komisi melakukan hal yang salah secara aktif. Orang yang suka bohong itu akan jadi tukang bohong. Orang yang suka mencuri jadi tukang curi. Percayalah Pak, ya. Kalau kita mulai segala sesuatu berbohong dari hal-hal yang kecil, maka kita akan tidak sungkan juga berbohong dalam hal-hal yang besar. Dimulai dulu dari yang kecil. Nah, itu tadi bohong istri. Udah pulang kerja nggak pulang? Amin Pak Ketua. Udah pulang tapi masih main badminton ya kan? Sementara ada pelayanan katanya kan? Benar main badminton ya? Izin. Kalau izin dapat persetujuan nggak apa-apa. Dan akan menjadi satu kebiasaan ya dalam diri kita. Jadi tukang bohong. Dan dosa omisi, sin of omission itu tahu yang benar tetapi tidak melakukannya. Tersembunyi dalam pikiran, sikap hati, merencanakan hidup tanpa mengaku kedaulatan Tuhan pun itu adalah tahu yang benar tetapi tidak melakukannya. Tahunya kita harus melibatkan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan. Itulah dosa omisi atau sin of omission. Gak mau kepada sesuatu yang benar tetapi tidak melakukannya. Tahu beribadah itu hal yang baik, tapi kita tidak mau melakukannya. Ibadahnya bolong-bolong. Tahu kita, tetapi kita tidak mau melakukannya. Yakobus juga berbicara kepada kita lewat firman-Nya hari ini, khususnya bagi kaum pria wilayah dan sedang satu. Orang Kristen yang sudah tahu harus mengandalkan Tuhan, tetapi kita harus memilih jalan kita sendiri. Kita adalah berdosa. Lanjut pada slide berikutnya. Lanjut satu lagi. Cepat. Rencana apa yang sedang kamu genggam berat hari ini tanpa mengikut sertakan Tuhan? Di sana ada satu kertas yang kita genggam, dan di sana ada tangan yang terangkat dengan ada asap. Di dalam kertas itu ada tertulis apa di situ? Ada karir saudara, ada pernikahan, ada bisnis, ada pendidikan anak, ada keputus asa. Ini yang
Kita genggam kuat-kuat, ya. Karir kita genggam kuat-kuat, pernikahan kita genggam, bisnis kita genggam erat, pendidikan anak-anak pun kita genggam erat kuat-kuat. Bahkan sampai menentukan sekolah anak pun di rumah kami itu harus dimulai dengan doa. Hanya menentukan sekolah saja harus dimulai dengan doa. Kita seringkali menggenggam segala sesuatu yang bukan punya kita. Karir kita, pendidikan, pernikahan, bisnis, ya, keputusasaan bapak-bapak di tempat ini. Kita sering mengenggam erat, kita nggak mau melepaskannya. Kita pegang seolah-olah kita mampu menyelesaikan ini semua. Pelayanan kita sebagai hamba Tuhan kita lupa kadang-kadang kita erat-erat seperti itu. Tuhan sudah tarik ini berkali-kali, lepaskan, dan kita tetap pegang Tuhan. Kita nggak mau serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Di sini Tuhan tidak meminta kita membuang rencana kita. Tuhan nggak minta saudara bapak-bapak di tempat ini buang rencanamu, nggak perlu rencana. Tidak, Tuhan tidak minta. Dia hanya meminta kita memindahkan ke tangan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia pindahkan. Ini tugasku, ini bukan tugasmu. Jangan engkau genggam. Kasih sama dia. Supaya pendidikan anak kita diberkati, bisnis saudara diberkati, keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Amin. Kasih sama Tuhan, karena itu kedaulatannya Dia, bukan kita yang itu. Ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat yang sudah biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Serahkan hidupmu, melangkah di dalam hidup ini bersama Dia, bukan mendahulunya. Tetapi seringkali kita melangkah mendahului Tuhan. Kenapa? Karena kita pakai logika. Kenapa lagi? Karena kita merasa lebih pintar. Kita mendahului. Tuhan mau kita berjalan selaras dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang setiap hari esok hidup kita. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu. Namun kau selalu lihat
Ini